Hai Kak, Halo. selamat pagi. Shalom adik-adik semuanya ada di rumah. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali di ibadah online di GPDI Philadelphia Resinda. Ya, kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian Bapa sentuh hatiku.
tiba saatnya Tuhan kami akan muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkati kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan angkat satu pujian Jalan Serta Yesus. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri yuk, supaya kita bisa bergerak nih, masih pagi harus semangat. Bener gak Ci? Iya. Kita harus semangat. Semangat kita memuji angkat pujian Tuhan. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian syukur kami di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau hidup berjalan serta dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada Allah Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Jangan Engkau lepaskan. Biar Allah Roh Kudus selalu menuntun kehidupan
kehidupan kami. Buat kami takut dan taat akan Engkau ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami yakin, kami percaya ada kuasa, ada Tuhan yang menyertai sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat siang adik-adik sekolah minggu yang Tuhan berkati. Hari ini Koko akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dampak Roh Kudus bagi orang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang bagian keempat bagian A. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang bagian keempat, bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah adik-adik, beberapa hari yang lalu gereja berdoa 10 hari untuk menerima kuasa Roh Kudus. Dan pertanyaan kita saat pagi hari ini, apakah anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, mereka juga bisa menerima kuasa Roh Kudus? Ya. Yang pertama, apakah anak-anak bisa menerima kuasa Roh Kudus? Yang kedua, Koko akan menjelaskan dengan singkat sekali itu dampak Roh Kudus. Ya, kita masuk yang pertama adik-adik, kita buka di dalam Yoel yang kedua ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Nabi Yoel mengatakan, firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa Roh Kudus akan diberikan untuk semua orang. Taruna-taruna muda akan Tuhan berikan untuk semua orang. Artinya apa adik-adik yang kekasih dalam Tuhan? Bahwa anak-anak remaja pun itu bisa menerima kuasa Roh Kudus. Bahwa anak-anak remaja pun bisa mendapatkan Roh Kudus. Dan bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus adik-adik? Kita harus dekat dengan Tuhan. Anak-anak kelas 1 SMP, yang kelas 2, kelas 3, bahkan sampai yang kelas Refaim, itu mereka bisa menerima Roh Kudus. Asalkan kita dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menempel dengan Tuhan. Kita rajin berdoa dengan Tuhan. Bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk semua orang. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru pun, di dalam kitab Kisah Para Rasul pun, Tuhan juga menjelaskan, kembali memberikan suatu penjelasan. Di dalam Kisah 2 ayat 16 sampai dengan yang 17, adik-adik bisa baca di rumah di situ, dan situ dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Bahwa Roh Kudus ini bukan saja milik pendeta. Roh Kudus ini bukan saja milik guru-guru sekolah minggu. Roh Kudus ini bukan saja milik orang-orang yang sudah tua. Roh Kudus ini adalah milik semua orang yang dekat sama Tuhan. Nah, yang dekat dengan Tuhan. Nah, Koko percaya adik-adik bahwa adik-adik pun hari-hari ini harus dekat dengan Tuhan untuk bisa menerima Roh Kudus. Terlebih kelas-kelas besar. Kelas-kelas besar yang sudah mengerti, dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus
Tuhan curahkan buat kita semuanya. Tuhan berikan Roh Kudus buat kita semuanya. Enggak pandang bulu adik-adik. Adik-adik dekat sama Tuhan. Seperti yang terjadi di loteng Yerusalem. Ketika murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersekutu di situ. Mereka bertekun, mereka berdoa bersama. Mereka bersama-sama sehati minta kepada Tuhan. Bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu yang Koko kasihi di dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat dampak daripada Roh Kudus. Nah, dampak daripada Roh Kudus ini adik-adik, ketika adik-adik sudah menerima Roh Kudus, harus ada perubahan. Yang tadinya mungkin adik-adik malas mungkin ke gereja, adik-adik mungkin malas untuk beribadah, adik-adik mungkin malas untuk membaca firman Tuhan. Terlebih kita sudah hampir setahun, kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya melalui streaming. Ya, tapi itu tidak mengurangi makna dari ibadah kita. Tidak mengurangi untuk kita dekat sama Tuhan. Adik-adik harus bisa dekat sama Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus itu ada dekat dengan adik-adik, dan Roh Kudus itu dekat dengan adik-adik, dan adik-adik bisa menerima Roh Kudus, ada satu perubahan yang begitu luar biasa adik-adik. Perubahan-perubahan itu sangat signifikan sekali. Ya, contoh di dalam Alkitab, kita buka di dalam Matius. Di dalam Matius yang ke-27, Matius yang ke-26, ayat yang ke-69. Matius 26, ayat yang ke-69, di situ perikopnya, Petrus menyangkal Yesus. Koko tidak bacakan semuanya, tapi adik-adik bisa baca. Di dalam Matius 26, ayat 69 sampai dengan 75 ini, itu berbicara di mana Petrus, yang sehari-harinya dekat sama Tuhan, yang sehari-harinya bergaul dengan Tuhan saat itu. Tetapi ketika satu saat terjadi di mana Yesus ditangkap dan orang-orang bertanya kepada Petrus, kamu ini temannya Yesus, kamu ini dekat sama Yesus. Petrus menyangkal. Petrus menyangkal Yesus, aku tidak kenal siapa Yesus. Aku tidak pernah berjalan dengan Yesus. 3 kali Petrus menyangkal. Nah, di situ kita melihat bahwa Petrus tidak mendapati aliran kuasa Roh Kudus. Tidak punya satu kekuatan yang besar untuk dia mengaku bahwa benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa benar bahwa Yesus itu adalah sahabat saya. Ada satu keberanian ketika Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan adik-adik. Mungkin suatu saat adik-adik ditanya di teman-teman sekolah, kamu orang Kristen ya? Kamu menyembah Yesus ya? Tetapi kalau adik-adik ada Roh Kudus, adik-adik akan menjawab, benar saya anak Tuhan Yesus. Benar saya pengikut Yesus. Benar saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dampak Roh Kudus. Nah, adik-adik, ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Petrus dia berdoa selama 10 hari di loteng Yerusalem, ketika Petrus dia bertekun di loteng Yerusalem, bahwa ada satu perubahan yang begitu sangat luar biasa. Kita melihat apa yang terjadi di situ. Di dalam Matius, di dalam Kisah Rasul 2, 14 sampai 40, Kisah Rasul 3, 1 sampai dengan 10, Kisah Rasul 3, 11 dan seterusnya. Adik-adik boleh baca firman Tuhan itu, kita melihat satu perubahan terjadi dalam kehidupan Petrus ketika ia menerima kuasa Roh Kudus. Petrus yang tadinya tidak berani, mungkin dia tidak berani berkhotbah, tidak berani bersaksi tentang Yesus, tidak berani menyaksikan siapa Yesus. Ketika ia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bahwa Petrus muncul sebagai seorang pemberani yang begitu luar biasa. Petrus muncul, dia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Petrus muncul menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahwa Petrus dipenuhi dengan urapan Roh Kudus yang begitu dahsyat.
Dan Koko pun percaya ketika anak-anak sekolah minggu dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan sebagainya dipenuhi dengan Roh Kudus, ada dampak yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Di dalam rumah, di dalam keluarga, adik-adik akan ada satu perubahan. Yang tadinya malas menjadi rajin. Ada satu perubahan yang tadinya mungkin gak pernah berdoa menjadi rajin berdoa. Yang tadinya tidak berani memimpin puji-pujian. Ketika dekat dengan Tuhan, ketika ada Roh Kudus berani memimpin puji-pujian. Ketika mungkin untuk membawa firman Tuhan, adik-adik mungkin kelas besar tidak berani. Ketika ada Roh Kudus, di situ ada satu keberanian muncul di tengah-tengah adik-adik. Di situ muncul ada satu keberanian begitu luar biasa kepada adik-adik yang menerima Roh Kudus ini. Peran Roh Kudus itu sangat besar. Suatu saat nanti mungkin kalau bertemu kembali ke tatap muka dan kelas besar, kita akan bicara tentang Roh Kudus ini. Apa itu Roh Kudus? Apa dampak Roh Kudus? Bagaimana mendapatkan Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Kita akan bicara sangat panjang. Karena di sini waktunya sangat singkat. Cuma berapa menit, tidak akan bisa menjelaskan keseluruhannya. Tapi Koko percaya saat siang hari ini, adik-adik sudah bisa menerima apa itu Roh Kudus. Apa itu dampak Roh Kudus? Sesuatu yang sangat luar biasa terjadi bagi adik-adik semuanya. Sesuatu terjadi, perubahan yang begitu besar ketika Roh Kudus itu ada. Baik adik-adik, guru-guru sekolah minggu, bahkan taruna-taruna muda. Dan kitab Yoel sudah menyampaikan bahwa Roh Kudus untuk semua orang. Taruna-taruna muda di akhir zaman ini, mereka akan bangkit untuk memberitakan firman Tuhan. Taruna-taruna muda, anak-anak muda akan bangkit memberitakan firman Tuhan. Baik di sekolah, baik mungkin di tempat kerja, di pergaulan. Tidak perlu takut untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu takut untuk mengakui bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat. Orang-orang yang tidak punya Roh Kudus di akhir-akhir zaman ini, mereka seringkali meninggalkan Yesus. Seringkali mereka takut disebut anak Tuhan. Di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan, mereka yang mungkin menjual keselamatan. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Karena di dalam kehidupannya tidak memiliki Roh Kudus. Untuk mendapatkan semua itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Banyak menyembah dengan Tuhan. Ya, banyak berdoa dengan Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, tadi firman Tuhan sudah Koko sampaikan. Koko percaya adik-adik akan mendapat kuasa Roh Kudus. Yuk, Koko undang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, firman Tuhan yang singkat ini akan berdampak buat anak-anak sekolah minggu yang mendengar di rumah, yang akan berdampak begitu luar biasa. Mereka mendengar, mereka meresapi, dan saya percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja buat anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan live streaming firman Tuhan saat siang hari ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus-Mu juga akan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati buat seluruh pelayanan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin puji-pujian. Oke deh adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai Roh Kudus dan dampak Roh Kudus yang sangat positif untuk kehidupan kita. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah online jam 11 siang. Yuk kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk sepanjang acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus berkati semua yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang telah mendengarkan Tuhan, telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami juga ya Bapak. Tuhan Yesus pertemukan kami kembali di ibadah-ibadah online selanjutnya Bapak. Kau yang pimpin, Kau yang sertai Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan God bless Yesus you. memberkati.